Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu, sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak tuh perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabiru sahabat itu kenal gini-gini terus. Sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah terus. Nabi tanya, kenapa mereka do tertawa? Ya sahabat kebanyakan, enggak yang akabiru sahabat. Oh itu Nabi ingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu. Fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis, tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan jengkel karena prosedurnya fikih kan enggak perlu dimandikan. Nah, akhirnya ini gimana ini Alhamdulillah itu akhirnya melihat malaikat sibuk mandi kan Nabi kan ini gimana ini malaikatnya ini fikihnya gimana kan harusnya. Akhirnya Nabi tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Akhirnya malaikat kan yang ribet itu Pak. Saya nggak ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu saya. Malaikat nyari di mana itu nggak tahu. Tapi itu sampai si Handolah ini gelarnya apa? Ghusilul malaikah, mayit yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan. Jadi cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Itu aja. Kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu karena saya belum suci, belum mandi besar. Terus kata Nabi, innal mu'min thahirun. Kalau sekedar ketemu ya enggak apa-apa, yang enggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga enggak apa-apa. Nanti dapat dipanggil tambah lari. Untung enggak ada sungai berantas, kalau cemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya. Tanpa mengadili, soalnya ini cerita tanpa mengadili. Dulu belajar Islam itu ya gampang begitu. Ada kejadian gitu, jadi hukum. Oh orang junub itu tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Nggak harus daftar, nggak harus registrasi, terus nggak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, nggak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan. Harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time. Yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa. Tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, ini saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini. Semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius itu tak kasih referensi tadi. Nah, ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu. Wa yahdiyaka siratal mustaqima kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah. Fala yabqa may yaqdiru alal ikrah alal kufri. Ya ini saya terjemah, ya terjemahnya dibaca sendiri. Jadi begini ya, Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup, karena benar itu bisa jadi objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya. Karena masuk ruang apa? Publik. Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan. Karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa? Orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting. Kata beliau sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk
mengawal kebenaran sehingga falayab ko mayak biru alal ikro alal kufri. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, ZUII besar. Kebesaran ini bukan untuk kita tapi untuk Islam supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja. Bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu kelaziman. Jadi menang tuh kalau di ilmu ini juga jadi berkah karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus menang karena masuk ruang publik. Itu ada seorang yang cerita dulu miskin terus kaya. Dia tuh ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat itu. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang enggak jamaah kasih sanksi. Intinya kalau menang itu kepenak itu, tentu tidak untuk otoritarian atau apa. Sebab itu semua nabi itu pasti pernah dikasih menang meskipun di akhirat itu. Karena ada kebenaran yang memang syaratnya itu harus posisi menang. Menang itu udah harus di struktural tadi, saya ulang lagi di kultural ya. Saya pernah didolani lah, kalau bahasa kiainya mungkin disowani, didolani salah satu cucu pendiri NU. Orangnya sudah sepuh. Saya cerita, kalau masyarakat di Indonesia itu semuanya sholat, semuanya anti zina, anti merkosa, anti kriminal. Nanti nilai bersama itu juga jadi ukuran calon presiden, calon bupati, gubernur. Karena satu masyarakat yang biasa sholat, biasa anti asusila, biasa anti perkosaan, pasti nggak akan milih bupati yang nggak sholat, bupati yang pernah kasus asusila atau apa. Jika nilai ini bisa menekan satu aturan, artinya kebenaran menjadi pemimpin, jadi panglima. Itu yang diinginkan orang-orang soleh dulu. Jadi kebenaran itu sebetulnya dengan tanda kutip bisa dipaksakan lewat kultural. Kalau nilai-nilai ini disepakati, kan pasti yang tidak seperti itu tidak dipilih kan? Karena nilai ini jadi konsensus. Makanya Quran ngakui wa'mur bil urfi, terus jadi kaidah fikih al-adat muhakkamah, al-adat muhakkam. Begitu juga di kampus. Ada aturan bersama, rektor itu begini, sholatnya sregep, beretika, tidak punya kasus ini. Jika nanti pemilihan juga berdasar itu, yang jadi juga berdasar kriteria itu. Dan kita bersyukur di Indonesia itu, karena yang dianggap mungkar oleh agama juga dianggap mungkar menurut kepolisian, menurut kejaksaan, kayak korupsi, asusila, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba. Yang mungkar menurut agama juga pidana menurut negara. Nah, itu berkah. Tapi negara itu kekuatannya sampai kapan? Ya sampai kultur ini jalan. Kalau kultur ini tidak jalan, kayak misalnya orang Kolombia, itu narkoba itu sudah seperti itu. Makanya ya negara itu bisa mayungi ini selagi kulturalnya masih seperti itu. Ya makanya tadi kita harus menang baik secara struktural maupun secara kultural. Tentu dengan cara-cara yang tetap berkemanusiaan. Ya, itu yang kenapa ada surat Fatah sampai Nabi ngendikan ketika surat ini turun, kata Nabi, unzilat alaiya suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya ini dituruni surat yang lebih saya cintai ketimbang dunia seisinya, yaitu surat Fatah, surat kemenangan. Ya makanya Syekh Nawawi ngendikan menang kita beliau risalah wa iqamati alamatir riyasa fala yabqa mayaqdiru alal iqra alal kufri. Ya jadi kemenangan kita ini untuk itu. Terus saya teruskan lagi, ada lagi di Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya kita-kita yang jadi tokoh itu harus menjadi orang mukmin yang kuat. Jangan kalah oleh zaman, jangan kalah oleh macam-macam. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddara wa ma syaa. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ya, saya ulang lagi. Mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karena berkahnya kuat itu bisa menghandle sekian masalah. Tapi kalau semua kita ini cemen, misalnya begini ya, kota, entah kota mana saja. Itu katanya kan kota itu banyak maksiat, katanya. Tapi saya ulang lagi, kota itu katanya kan banyak maksiat. Kita boleh suudon ya boleh khusnudon. Mau khusnudon ya kayak goblok, nyatanya ya banyak betul. Mau suudon, agama tidak pernah membolehkan apa? Suudon.
Tapi berkahnya orang-orang baik yang kuat. Masjid tetap banyak, pengajian tetap banyak, komunitas kesalehan tetap banyak. Berkahnya ini banyak ketika orang-orang yang nakal ini ingin tobat, setiap saat itu ada. Di situ ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga-lembaga kebaikan. Coba kalau orang-orang mukmin itu lemah kemudian menyerah. Wah, gaya masjid di kota ya ora payu akeh maksiat, bikin masjid di kota, bikin itu kan terus selesai semua. Makanya kita butuh al-mukmin al-qawi, butuh orang mukmin yang apa? Kuat. Contoh lagi di Inggris, di Jerman, saya tuh sering ngaji virtual sama teman-teman yang di Jerman di mana-mana. Mahasiswa Indonesia di salah satu kampus sana itu kadang jumlahnya hanya 50, 40, tapi bikin komunitas pengajian. Gara-gara ini jadi komunitas, lama-lama kebutuhan kampus itu disahkan punya apa? Masjid. Akhirnya ketemu mahasiswa muslim yang dari beberapa negara. Terus mereka bikin apa? Komunitas. Ada ngaji, ada ini. Coba kalau mukminnya lemah, masa di negara non muslim bikin masjid, komunitas saya semuanya non. Butuh orang kuat. Orang kuat itu udah harus otoriter, nggak ada harus. Makanya kata bapak saya kalau didik saya, ada santri atau putranya sendiri disuruh apa nggak mau, ada yang sepuh, disuruh apa nggak mau karena ada yang sepuh. Kata bapak itu, ikut tawaduk, tambah tanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan alasannya ini kan wilayahnya rektor, ini wilayahnya kiai, ini wilayahnya orang sepuh. Kata bapak itu tawaduk apa nggak tanggung. Ketika seorang muslim dimanapun berada terus berpikir bikin masjid di kampusnya atau bikin komunitas pengajian, ternyata baik-baik hanya butuh orang kuat. Saya pernah ya ketemu teman-teman TKI di Korea, itu pertama sholat itu nunggu jam makan karena WC di sana MCK-nya kan luas, terus dia sholat ketika jam makan di WC di. Terus ketika mereka menunjukkan Islamnya dengan komunitas besar, lama-lama kuat nyewa masjid. Jadi bangunan disewa untuk masjid. Lama-lama setelah uangnya terkumpul, komunitas itu besar, ya bikin masjid. Izinnya padahal mahal. Itu kalau orang-orang tidak bernyali, tidak bisa. Maksud saya ngaji ini supaya jenengan yang di Yunisma itu tambah kuat. Kita kan kultur punya, SDM punya. Masa kalah sama TKI-TKI yang di beberapa negara itu bisa bikin masjid, bisa bikin komunitas. Ya makanya Nabi muji, dan yang saya senang ini kan ada kata-kata wa habbu ilallah, bukan sekedar lebih baik, lebih dicintai Allah. Jadi Anda bisa jadi wali lewat jalur jadi orang kuat. Ya kan disebut dicintai Allah itu artinya kan wali. Khairun wa ahabbu ilallah. Ya terus ini yang terakhir ini, saya termasuk sering ngaji, sering berpolemik di bab ini, tapi saya pastikan fatwa saya ini benar. Ya itu yang di Fathul Mu'in itu. Jadi begini saya gambarkan ya. Dulu sebelum ada NU berdiri itu kan Mbah Wahab sudah bikin namanya Taswirul Afkar, apa? Taswirul Afkar. Cara pandang, logika yang itu penting Bang, cara pandang. Misalnya gini. Ya contoh gampang kalau di Indonesia misalnya MUI lah yang resmi negara. Di satu daerah itu ada kandidat ketua MUI atau misalnya enggak MUI kepala desa lah. Kalau yang jadi si A ini jadi kacau kampung ini karena dia suka judol, suka judi online, suka macam-macam. Kalau yang jadi kamu karena alumni Yunisma itu soleh lah, soleh memaksakan, soleh asli, soleh gitu. Sehingga kalau yang jadi lurah itu kamu itu kan orientasinya mungkin ini baldatun thayyibatun. Sudah yang ngaji-ngaji aja gak apa-apa. Ya. Maka orang ini yang soleh ini, kalau saingannya ini orang-orang nyun sewu yang batil, yang soleh ini wajib memaksakan jadi lurah. Meskipun untuk menjadi karena situ sudah politik uang harus bayar. Ini jelas kata Mu'in, wa man ta'ayyana fi nakhiyatin lazimahu qabuluhu wa kadza talabu walau bibadli malin. Ya walau bibadli malin. Yaitu yang bawah itu wa kadza talabuhu walau bibadli malin. Wa in khofa min nafsihi al-maila. Itu saya terjemah. Jika kamu kredibel dan hanya kamu yang sesuai syariat, maka kamu harus menjadi pemimpin meskipun dengan cara mengeluarkan biaya, dan meskipun atas nama manusia kamu takut terjerembab dan jatuh pada hal-hal yang negatif. Karena tadi ketika yang jadi lurah itu kamu, orientasinya kan gimana kampung ini mau sholat, di mana kampung ini nyun sewu gak ada prostitusi, gak ada narkoba. Orientasi kamu kan islah.
membuat masyarakat ini baik. Maka kamu ini harus mengeluarkan biaya. Saya pernah ditanya, Gus itu apa tidak suap? Yang dikatakan suap itu pembiayaan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini kan enggak membiayai hak menjadi hak. Ya membiayai hak menjadi hak. Makanya saya pernah ditanya, Gus kalau pilkades itu itu kan kalau yang enggak mengeluarkan uang kalah. Katanya mengeluarkan uang itu tidak soleh karena nyuap. Saya bilang, kalau kandidat lainnya itu tidak soleh, kamu mengeluarkan uang nggak apa-apa. Paling Allah kalau kamu soleh, Allah akan bilang, kamu itu dermawan. Kalau kamu soleh loh. Tapi kamu nggak soleh, memang Allah bilang kamu istrinya bapak. Kalau di Jawa kan istrinya bapak ya, ibu.